Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Milvanda Nandia Makahiking, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Organisasi Bimbingan Konseling dengan dosen Enci Deklai Nainggolan dan Mener Hans Pontororing. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensinya pada kondisi yang sesuai. Layanan penempatan dan penyaluran bermanfaat untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran lebih spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Menurut Prayitno, secara khusus tujuan layanan penempatan dan penyaluran adalah membantu siswa mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan siswa untuk dapat terhindar dari permasalahan, pengembangan diri, dan juga siswa akan mampu merancang masa depannya secara realistik. Selanjutnya, fungsi layanan penempatan dan penyaluran. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman. Terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. Yang kedua, fungsi pencegahan. Mencegah masalah jika potensi individu sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Potensi individu menjadi terkembangkan dan terpeliharanya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Yang kelima, fungsi advokasi. Menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Kita masuk ke materi yang kedua adalah manajemen referral. Kegiatan referral atau alih tangan yaitu kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik atau konseli dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan dan atas penanganan masalah tersebut, terutama kerjasama dari ahli lain tempat kasus itu dialih tangankan. Cormier dan Bernard tahun 1982 mengemukakan beberapa praktik yang salah yang hendaknya tidak dilakukan konselor dalam kegiatan ahli tangan. Yang pertama, konseli tidak diberi alternatif pilihan kepada ahli mana ia akan diahli tangankan. Yang kedua, konselor mengahli tangankan konseli kepada pihak yang keahliannya diragukan atau kepada ahli yang reputasinya kurang dikenal.
ketiga, konselor membicarakan permasalahan konseli kepada calon ahli tangan tanpa persetujuan konseli. Keempat, konselor menyebutkan nama konseli kepada calon ahli tangan. Butir-butir tersebut di atas mengisyaratkan apa-apa yang hendaknya tidak dilakukan dan apa yang hendaknya dilakukan oleh konselor dalam pengahlian konseli. Selanjutnya, tujuan referral. Tujuan umum dari ahli tangan kasus adalah diperolehnya pelayanan yang optimal setuntas mungkin atas masalah yang dialami konseli. Tujuan khusus berkaitan dengan fungsi-fungsi konseling, yaitu fungsi pengentasan. Tenaga ahli yang menjadi arah referral diminta memberikan pelayanan yang secara spesifik lebih menuntaskan pengentasan masalah konseli. Fungsi pemahaman. Untuk memahami masalah yang sedang dihadapi konseli guna pengentasan. Fungsi pencegahan merupakan dampak positif yang diharapkan dari referral untuk menghindari masalah yang lebih pelik. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Dengan terentaskannya masalah berbagai potensi dapat terpelihara dan terkembang. Fungsi advokasi berhubungan dengan masalah klien berkenaan dengan terhambatnya hak-hak konseli. Selanjutnya adalah fungsi layanan referral. Yang pertama, memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Kedua, fungsi perbaikan, dan ketiga, fungsi penyembuhan. Kita masuk ke materi yang ketiga adalah manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan, serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan sudah dilaksanakan dan mengetahui bagaimana hasilnya. Manajemen bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau peserta didik secara efektif dan secara efisien. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapainya, maka diperlukan adanya kegiatan manajemen, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Sugio, tahun 2012, menyatakan bahwa jika tujuan manajemen dilakukan secara sistematis, maka akan mencapai hasil yang produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen bimbingan konseling. A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pelaksanaan, D. Evaluasi. Materi yang keempat adalah manajemen layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap 2 orang konsulti atau lebih kalau konsulti-konsulti itu menghendakinya. Tujuan diberikannya bantuan yaitu supaya orang perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Tujuan umum layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga.
Komponen layanan konsultasi BK: 1. Konselor, 2. Konsulti, 3. Pihak ketiga. Teknik umum dan khusus layanan konsultasi BK. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor untuk mengembangkan proses konseling perorangan atau konsultasi. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, khususnya tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Teknik khusus layanan konsultasi. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien dalam bentuk tingkah laku nyata. Kita masuk ke materi yang terakhir adalah layanan penilaian dan studi lanjut. Kegiatan penilaian pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran yang bersifat informasi akurat tentang keefektifan dan keefisien sesuatu yang telah dilaksanakan. Studi lanjut adalah usaha untuk menelah hasil layanan kepada siswa yang telah meninggalkan sekolah itu, baik karena drop out, karena melanjutkan studi, atau karena bekerja. Studi lanjut sangat penting bagi sekolah, sebab dengan studi lanjut itu, sekolah dapat mengetahui jenis-jenis lanjutan studi yang diikuti oleh siswa. Adapun tujuan yang ingin dicapai: 1. Untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang masih menginginkan bantuan bimbingan lebih lanjut. 2. Seberapa jauh mereka dapat memanfaatkan bantuan bimbingan dalam kehidupannya secara nyata. 3. Untuk membina kehidupan alumni dengan alma mater yang akan banyak manfaatnya. Bila dirinci lebih lanjut, tujuan studi lanjut itu ialah 1. Memperoleh gambaran tentang kekuatan dan kelemahan yang diberikan sekolah. 2. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan lebih lanjut yang diperlukan oleh mereka baik drop out, melanjutkan studi maupun kerja. 3. Dapat menelah secara intensif sekelompok murid yang khusus. 4. Memperoleh informasi yang berguna bagi siswa yang sekarang. Kriteria dan kaidah penyusunan alat ukur. 1. Kriteria program bimbingan yang baik. Apabila belum tersedianya alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai program bimbingan, pelaksanaan bimbingan dan hasilnya, maka alat tersebut bisa kita susun berdasarkan kriteria yang ada, yaitu kriteria program bimbingan yang baik dalam buku bimbingan dan penyuluhan. 1. Program itu masih dapat dikembangkan secara berangsur-angsur dengan melibatkan semua petugas sekolah dalam merencanakan. 2. Program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. 3. Program itu mencerminkan komunikasi yang kontinu di antara semua anggota staf pelaksanaannya. 4. Program itu disusun sesuai dengan program pengajaran di sekolah yang bersangkutan. Kedua, kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan atau efektivitas bimbingan. Karena efektivitas bimbingan itu diukur dengan tercapainya tujuan, maka alat ukurnya dapat disusun dari tujuan masing-masing layanan bimbingan, yaitu 1. Layanan pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data selengkap-lengkapnya tentang data siswa dan lingkungannya. 2. Layanan penyajian informasi atau orientasi dan penempatan bertujuan agar siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang diperolehnya dan agar para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan. Ketiga, layanan konseling bertujuan agar para siswa memperoleh konsep diri memadai mengenai dirinya sendiri.
Demikian penjelasan materi dari tugas mata kuliah Administrasi dan Organisasi Bimbingan Konseling. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.